Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang puji dan syukur, kita berkumpul kembali pada malam hari ini. Sungguh hari ini begitu luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Saya yakin dan percaya ada damai sukacita di dalam hati Bapak Ibu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita akan memulai sebuah doa pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami membawa sukacita di dalam Tuhan malam hari ini. Kami membawa puji-pujian hanya kepada-Nya. Siapkan hatimu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita katakan. Puji Tuhan, aku baik manusia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati untuk berdoa, untuk membuka sebuah doa pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas kebaikan-Mu, atas penyertaan sepanjang hari ini Tuhan. Dan terlebih kami
Biarlah Roh Kudus pimpin kami dari awal acara sampai akhir acara, untuk rohani kami terus bertumbuh di dalam-Mu. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, kasih setia-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kasih-Mu nyata dalam hidup kami, dan malam hari ini kami menyatakan syukur kami kepada-Mu, karena Engkau sungguh Allah yang begitu baik. Tuhan
Sungguh, rencanamu begitu indah dalam hidup kami, dan kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang selalu menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan Engkau yang membalut luka-lukanya. Sungguh, Engkau Tuhan, tabib yang ilahi. Jiwaku
Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kalau mata kami tidak terlihat, kami percaya Engkau bekerja bagi kami. Tuhan ku masih ada harapan.
bicara seluas-luasnya dari awal acara sampai akhir acara. Kami siap mendengarkan firman yang Kau tahu. Biar firman menjadi kekuatan dan menambah bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Dinginan, hujan-hujan, semua ada di sini. Ini luar biasa ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Tetap semangat walaupun dingin-dingin, hujan-hujan. Anak-anak tidur di rumah ya. Tapi tetap semangat karena PD Laurentius ini sekarang lagi memasuki bulan Januari ini. Kita punya rangkaian tema yang terdiri dari 4 judul tema ya. Jadi judul besarnya itu Leave the Past, Leave the Promise. Tinggalkan yang dulu, terus hidupi janji Tuhan. Nah, yang kemarin datang, siapa yang kemarin datang? Banyak. Yang kemarin datang, ingat nggak kemarin judulnya apa? Apa ya? Letting go of yesterday ya. Jadi kalau kemarin kita belajar gimana sih move on gitu ya, membiarkan yang udah kemarin ya udah, letting go of yesterday. Hari ini tema kita healing the wounds. Kalau udah tinggalkan yang kemarin, hari ini kita mau menyembuhkan luka-luka kita, menyembuhkan luka-luka. Nanti minggu depan itu step forward, kalau udah dilepaskan terus disembuhkan, terus kita melangkah. Nanti kalau udah melangkah, renew minggu depannya. Jadi diperbaharui lagi. Karena kita mau memasuki tahun 2026. Pengennya terus menjadi lebih baik, betul ya. Pengennya jadi lebih baik. Oke, Bapak Ibu, hari ini healing the wounds. Biasa, kita kenal dulu ya. Mana nih? Ya. Pokoknya mungkin Bapak Ibu di sini udah banyak yang kenal ya. Karena kan saya PD-nya di sini. Cuma Bang Ibo kayaknya belum. Ya Bang PD belum Bang Ibo ya. Perkenalkan, nama saya kalau di flyer Laurencia Felia Sofa, tapi saya biasa dipanggil Cici. Saya dari paroki yang namanya paling panjang, HTBSPN, Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Buah Batu. Jadi tadi pada nanya, kesini naik apa? Kata saya naik pesawat. Udah bikin misalnya dari jauh-jauh ya. Saya dari paroki Buah Batu. Saya aktifnya di Persekutuan Doa di sini di Laurentius, dan saya juga melayani di BPK PKK Keuskupan Bandung. Ini suami dan anak-anak saya, yang perempuan, yang besar, yang laki, yang kecil. Saya hari ini kenapa semangat? Karena ada yang kecil tuh ikut, yang laki-laki. Kalau mau lihat, itu anak saya. Karena kalau saya kesini biasanya selalu sendirian ya. Kalau suami saya cuma ngedrop aja di depan. Anak saya sekolah di Malaysia, dia pas pulang. Kalau pas pulang pasti selalu anter-anter gitu. Jadi saya punya supir pribadi sampai minggu depan ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya supaya nggak berlama-lama. Bapak Ibu, kalau kemarin kita udah ngomongin letting go of yesterday. Yang letting go itu bukan yang hanya yang jelek ya, tapi yang bagus juga karena udah lewat, ya udah gitu kan ya, kalau udah lewat. Dan kita tahu bahwa setiap orang itu pasti punya luka. Sesuai judulnya healing the wounds, mengobati luka. Di sini ada yang nggak pernah terluka? Coba angkat tangan. Wih, saya harus belajar. Ya, saya harus belajar. Bapak Ibu, setiap orang tuh biasanya punya luka walaupun sedikit. Ya, setiap orang itu pasti punya luka.
Apa sih luka itu? Luka apa sih? Nih, luka batin. Yang kita ngomong hari ini adalah luka batin. Luka batin adalah semua pengalaman negatif yang masih membekas, mengakar dan mengganggu kedamaian batin seseorang. Jadi dulu pernah dilukai, terus sampai sekarang ini setiap ingat mukanya nih darah mendidih. Nah, itu berarti masih ada luka batinnya ya. Kalau ingat lagi dulu dia ngomong apa, emosi itu naik. Kalau ingat lagi peristiwa yang dulu masih keluar air mata, berarti belum sembuh. Ya berarti masih ada. Ya ini luka batin. Luka ini tidak selalu terlihat secara fisik, tapi sangat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, merasa, dan berperilaku dalam waktu jangka panjang. Jadi Bapak Ibu, orang terluka itu nggak bisa dilihat dari penampakannya gitu ya. Wah, si itu mukanya kayaknya sedih terus, pasti banyak lukanya. Belum tentu ya. Orang yang senyum-senyum, yang kayak kelihatannya penuh sukacita, belum tentu juga nggak banyak luka. Ya, siapa tahu itu untuk menutupi. Jadi nggak bisa terlihat secara fisik. Jadi jangan menjudge, jangan menghakimi orang si ini punya luka, si ini enggak. Jadi beresin aja punya sendiri. Ya, tapi luka itu akan mempengaruhi perilakunya pasti. Jadi kalau orang yang nyimpen luka, perilakunya akan berbeda dan nggak asli, Bapak Ibu. Perilakunya itu nggak asli karena ada luka yang mengganggu itu. Ya, nanti kita lihat apa sih perilaku orang-orang yang terluka, kita lihat nanti ya. Nah, luka ini tersembunyi di alam bawah sadar dan mencuat bila ada sesuatu yang memicu. Jadi luka ini nggak kelihatan, dia bersembunyi di bawah sadar. Tapi kalau ada yang nyenggol, langsung tiba-tiba meledak, marah atau sedih lagi. Padahal mungkin orang itu nggak tahu dia lukanya tentang apa, tapi ketika ngomong sedikit ini tersenggol. Mungkin buat orang lain nggak masalah, tapi buat dia sangat sakit hati. Ya, jadi ada satu orang yang dia baru kehilangan suaminya meninggal. Dia sedih banget karena suaminya meninggal. Seminggu setelah suaminya meninggal, temennya ini posting di story-nya dia berdua sama suaminya. Nah, orang ini ngambek. Dia bilang, itu orang yang udah tahu suami saya meninggal, dia posting sama suaminya. Kan dia sama suaminya ya. Nah, dia merasa itu mengarahnya ke dia, padahal orang itu nggak punya maksud itu. Jadi sensi, ya seperti itu. Jadi dia tersembunyi di bawah sadar, tapi dia mencuat kalau ada yang memicunya. Banyak sekali dari kita yang menyimpan luka dan menganggap itu remeh. Menyimpan luka itu seperti gini, Bapak Ibu. Udah tahu kan ya, luka itu akan mengganggu kita, tapi terus disimpan karena belum rela untuk melepaskan, belum rela untuk mengampuni. Menyimpan luka itu seperti kita memegang gelas berisi air. Kira-kira beratnya berapa? 200 gram? Ya sekitar 200-300 mungkin ya. Enteng lah ya. Lebih berat tumbler tuh, soalnya lebih banyak. Itu segelas itu isinya cuma sedikit. Bapak Ibu kalau berdiri di sini pegang segelas air itu, mungkin kalau 5 menit nggak gimana-gimana ya. Kalau sejam gimana? Mulai cangkel ya. Kalau 3 jam, 5 jam, capek betul. Gimana kalau seharian? Seminggu? 2 bulan? Gimana kalau 10 tahun? Pegangin terus gimana? Kayaknya yang cangkel udah bukan tangan lagi, tapi mulai menjalar ke bahu, mulai kesemutan, mulai kepala cekot-cekot, ke kaki kram, dan ke semuanya. Bisa pingsan Bapak Ibu kalau itu dipegang terus. Jadi masalahnya bukan berapa berat gelasnya, tapi berapa lama kamu memegangnya. Gelasnya mau dipegang berapa lama? Luka itu mau dipegang berapa lama? Dan semakin lama kita pegangin terus luka itu karena gak rela untuk lepasin, gak rela untuk ngampunin, semakin kacau pasti hidupnya. Ya,
ini seperti memegang gelas berisi air. Ada lagi, seperti apa? Seperti menggenggam koin erat-erat. Gimana rasanya? Sakit. Semakin kencang kita pegang, semakin sakit. Ya, semakin kencang semakin sakit. Semakin erat kita memegangnya, semakin sakit yang kita rasakan. Dan kita berpikir, biarin pokoknya saya sakit. Kesel banget sama orang itu. Ya, dia tuh keterlaluan dia seperti itu. Harusnya dia tuh sayang, harusnya dia tuh setia, harusnya. Kemarin melihat nggak kata Ivan Chow apa? Kata harusnya di dalam psikologi itu artinya kesalahan pikiran. Harusnya. Ya jadi semakin kita kenceng, semakin sakit. Jadi harusnya gimana ya? Dibuka. Harusnya ya udah. Orang lain salah sama kita, orang lain menyakiti kita. Ya udah. Orang kalau berbuat salah sama kita tuh seperti gini, seperti misalnya Roni lempar sampah ke saya. Terus sama saya udah kena saya gitu plastiknya, terus sama saya diambil dikantongin. Terus dia lempar kertas ke saya. Udah kena saya, sama saya diambil dikantongin. Terus Tommy lempar kantongin, semua sampah saya kantongin. Ya lama-lama saya banyak sampah. Lama-lama saya akan sakit jadi tukang sampah. Ya. Tapi harusnya kalau orang buang sampah, orang penyakiti kita, kena sama kita, ya udah. Kita jalan lagi aja, nggak usah semuanya dimasuki, gitu ya. Satu lagi, menyimpan luka itu seperti landak. Bapak Ibu tahu landak? Landak itu bisa dipegang nggak? Kalau dipegang, nusuk. Ada kata yang bilang gini, hurt people. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Jadi kalau saya terluka, saya simpan luka itu, saya pasti akan melukai orang-orang di sekeliling saya. Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga yang sangat keras. Ya, mama papa saya itu keras. Jadi orang zaman dulu gitu ya, orang tua. Mama saya orang Jakarta. Kalau orang Jakarta tuh ngomongnya lebih nggak kayak orang Bandung ya. Kalau orang Bandung ngomongnya iya, punten, mangga gitu ya, ke bawah ya. Tapi kalau orang Jakarta ke atas nadanya. Ya. Jadi saya udah terbiasa dengan nada seperti itu. Mama saya orangnya sangat tegas, sangat disiplin. Papa saya juga. Jadi tanpa sadar nada bicara saya itu seperti mama saya. Saya kemana-mana orang pasti ngomong saya galak. Ya, tapi orang yang ngomong saya galak pasti itu karena belum kenal. Ketika udah kenal, boro-boro nggak tahu galaknya di mana gitu ya. Tapi kalau denger ngomong pasti ngomongnya galak. Termasuk anak-anak dan suami saya. Suami saya itu selalu ngomong, gak usah marah. Loh, ini belum marah loh. Anak saya itu yang perempuan suka gitu, Mami, gak usah marah. Ini belum marah. Iya itu udah marah, katanya gitu ya. Itu udah marah karena dari nada bicara. Lalu saya ngobrol sama adik-adik saya, ternyata mereka punya masalah yang sama. Ya karena satu pabrik. Ya, satu pabrik. Jadi nada bicaranya sama seperti itu. Oh ya, saya pikir berarti kayaknya dari nada bicara. Lalu saya coba untuk mengubah nada bicara saya. Jadi nada bicara saya kalau tadinya gini, Excel, mandi. Kalau tadi sekarang, Excel, mandi dulu yuk. Ya, ke bawah ya. Bilang, makan. Nah itu kan ke atas ya. Sekarang, ayo makan. Ke bawah. Jadi setiap mau ngomong itu saya harus pikir dulu. Seminggu, Bapak Ibu saya kan nggak ngomong saya mau ganti nada bicara. Seminggu saya ubah seperti itu ya. Seminggu kemudian saya dengar anak saya yang perempuan itu ngomong gini sama papi. Papi, udah seminggu ini ya, si mami baik. Padahal saya itu sama aja, cuma nada bicara aja yang berubah. Itu pun berubah. Ya, jadi kalau saya terluka karena nada bicara mama saya yang ketus, yang galak, yang selalu tegas. Kalau saya nggak menyadari, itu saya akan melukai anak-anak saya dengan hal yang sama. Jadi nada bicara itu yang saya pakai untuk saya ngomong sama anak. Saya nggak sadar dan saya nggak bermaksud.
tapi itu terjadi secara otomatis. Ya, jadi hurt people, hurt people. Gimana sih orang yang terluka? Luka yang tidak disembuhkan. Ini akibatnya nih. Mudah marah, mudah tersinggung, tidak merasa damai, sering mengalami konflik, sama si itu ribut, sama si ini ribut, sulit untuk mengampuni, punya kebiasaan buruk atau ikatan dosa, sulit kayaknya lepasin ikatan itu, sensitif, baperan kalau anak zaman sekarang bilang, ya dikit-dikit tersinggung, aku nggak suka sama si itu orangnya gini, nanti ketemu lagi yang ini yang ini tuh aku nggak suka sama semua orang nggak suka, karena dianya yang nyimpen luka. Pikiran, asumsinya negatif, selalu berpikir negatif. Dipuji aja ya bisa ngomong gini dalam hati. Ih, dia muji-muji aku pasti ada maunya. Malah dipuji loh. Apalagi kalau dikritik, ya. Rusaknya relasi dengan sesama dan Tuhan. Luka ini akan merusak relasi kita sama sesama, sama orang-orang terdekat dan juga dengan Tuhan. Nggak bisa merasakan kasih Tuhan. Kayak ada yang ngalamin gitu ya. Dan menjadi pribadi yang terhambat, sulit berkembang, baik secara rohani, baik secara karakter, dia akan sulit berkembang karena hatinya cenderung keras, ya, dan lain-lain. Banyak dari kita bilang gini, saya tuh udah IPD setiap minggu, udah ke gereja, udah baca Alkitab setiap hari, adorasi, misa pagi, tapi kok rasanya kosong, kok rasanya Tuhan tuh ada gak sih? Tuhan itu kok kalau saya doa tuh kayaknya Tuhan tuh dengar gak sih? Nah gitu ya, jadi rasanya itu kosong. Bapak Ibu, jangan-jangan kita ini adalah seperti ember yang bocor. Bukan mulutnya ember ya. Ini ember yang bocor. Ember yang bocor tuh jadi bukan Tuhan gak isi. Kita minta kekuatan sama Tuhan, minta urapan sama Tuhan, minta berkat, pokoknya minta jaga sama Tuhan, minta kasih, minta karunia. Bukan Tuhan gak kasih, tapi apa yang Tuhan kasih bocor, keluar lagi, gak ketampung. Karena ternyata banyak lubangnya, banyak bolongnya. Ya, bolong-bolongnya ini adalah luka-luka kita. Dan sebenarnya Bapak Ibu, apa yang menjadi triggermu itu adalah gambaran luka masa kecil. Mungkin kalau kita udah besar, kita dilukai seseorang, kita bisa mikir, betul nggak? Ya kita bisa mikir, oh ya orang ini gini, saya harus begini, ya memang saya salah, walaupun saya tersinggung gitu ya, karena kita udah besar. Tapi waktu kita kecil, waktu kita mungkin umur 2, umur 3, sampai umur 5, kalau kita ada di dalam asuhan yang melukai kita itu nggak bisa apa-apa. Dan itu akan tersimpan seumur hidup kita kalau kita nggak sembuhkan. Ya. Banyak anak-anak sekarang yang terluka karena pola asuh yang keras, yang kurang perhatian, yang diabaikan. Sekarang banyak fatherless, ya, fatherless itu jadi ada ayahnya tapi nggak hadir, nggak ada di situ waktu anak butuh, nggak ada orang tua waktu anak itu butuh untuk didengarkan, waktu ngadu, nggak ada. Ya, ini luka masa kecil. Kayak misalnya ini, ada orang yang kalau dengar anak nangis, wah, emosinya. Saya itu. Saya tuh Bapak Ibu dulu ya, sekarang udah enggak. Kalau dengar anak nangis atau merengek, aduh itu kayaknya tuh ini darah itu langsung naik ke atas. Saya seperti itu. Ternyata triggermu itu gambaran luka masa kecil. Jadi kenapa saya ke-trigger sama hal seperti itu? Karena dulu waktu saya kecil, mama saya itu selalu ngomong gini, pokoknya jangan takut sama anak nangis. Ya jadi waktu saya nangis, mama saya itu nggak akan deketin saya, nggak akan dia peluk saya, nggak akan tanya kamu kenapa nggak akan. Nah itu yang men-trigger saya ketika dengar anak merengek, saya tuh emosi langsung naik. Jadi itu adalah
trigger dari luka masa kecil saya. Apalagi kemarin ada yang cerita, dia ngadu gitu sama saya. Kalau dia ngomong sama anak, terus anaknya bilang gak mau, wah dia langsung emosinya langsung naik. Dan ternyata itulah trigger luka masa kecil itu. Jadi waktu kecil dia dididik dengan sangat disiplin, dia kayak militer. Ya, jadi harus nurut. Pokoknya anak itu nggak punya suara untuk bilang enggak. Jadi dia ketika anaknya bilang enggak, dia keterima. Ada lagi yang ketika punya pasangan lalu suaminya tidur duluan. Jadi istrinya belum tidur, suaminya tidur duluan. Itu marahnya luar biasa. Karena waktu kecil dia sering ditinggal sama orang tua. Ya, jadi setiap orang itu punya luka yang berbeda-beda. Ada yang nggak tahan kalau dikritik karena mamahnya perfeksionis, papahnya perfeksionis. Jadi dia selalu dicela. Jadi ketika dia dengar kritikan itu sebenarnya pertahanan dia, self defense mekanismenya untuk dia nggak mau lagi rasain itu yang dia rasain dulu waktu kecil. Ya, jadi ini macam-macam. Dan Bapak Ibu coba diingat-ingat ya, dalam hal apa Bapak Ibu bro and sis ke-trigger emosinya. Kalau ada peristiwa apa ke-trigger, dan itu hubungannya apa sama masa lalu, masa kecil kita. Karena setiap kita ke-trigger untuk marah, sebenarnya itu adalah kesempatan untuk kita kembali ingat si kecil ini, si anak kecil ini, si anak kecil yang kurang kasih, anak kecil yang diabaikan, anak kecil yang mungkin dulunya disiksa, anak kecil yang dulu gak bisa apa-apa dan terima aja. Nah itu triggernya. Jadi anakmu, pasanganmu, temanmu itu bukan penyebab utama, tapi mereka adalah cermin yang mungkin sedang memantulkan luka-luka kita. Ya, jadi yang harus diberesin itu si anak kecil yang di dalam ini. Dia yang harus diberesin. Karena kalau kita nggak beresin, si anak kecil ini akan terus merengek setiap ada yang setiap ada yang nge-trigger, dia akan langsung bereaksi. Dan Bapak Ibu, setiap orang tuh punya luka. Puji Tuhan ya, Tuhan itu mau kita sembuh. Tuhan itu selalu mau kita sembuh. Cuma kitanya mau atau enggak? Ya kitanya mau atau enggak? Mazmur 147 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Tuhan itu sebenarnya dekat sama semua orang, tapi ketika kita hancur hatinya, kita merasanya Tuhan lebih dekat. Ya, karena waktu kita hancur, kita deketin Tuhan. Waktu kita banyak uang, waktu kita senang, mungkin kita lupa sama Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu mau kita sembuh. Dia itu tidak meremehkan luka kita, tapi Dia mau kita membawa luka-luka itu kepadanya. Bapak Ibu ingat gak? Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan 12 tahun. Ya. Kebayang gak perempuan itu seperti apa? Zaman dulu itu kalau namanya orang pendarahan atau orang lagi haid itu najis, ya, gak boleh deket-deket. Kalau deket-deket, kalau kita kesenggol aja kita jadi ikut najis. Dan 7 hari gak boleh ketemu orang, gitu ya. Apalagi ini berapa tahun dia pendarahan. Dia itu mungkin nutupin dari orang lain karena dia nggak mau orang lain tahu, dan dia nggak boleh ada di deket-deket sama banyak orang. Sedangkan dia mau sembuh. Dan ketika dia deketin Yesus, itu kerumunan banyak orang. Kebayang kalau misalnya orang tahu bahwa dia pendarahan. Orang tuh nggak mau deket-deket dia, nggak mau ketolong. Tapi dia berusaha, makanya kenapa dia bilang ini, asalkan ku jamah jumpa
jumbai jubahnya, cuman jumbainya aja, aku pasti sembuh. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tahu dia posisinya najis dan dia nggak boleh deket-deket Yesus, pegang gitu minta didoain, dia nggak berani. Karena dia tahu posisi dia, makanya dia deketinnya, dia asal pegang ujung bajunya aja, saya pasti sembuh. Dan dia disembuhkan Tuhan. Tuhan itu selalu mau kita sembuh. Cuma kitanya kadang nggak sadar akan luka-luka itu, dan kita kadang nggak mau karena udah nyaman sama luka itu. Udah biarin saya gini aja daripada dikorek-korek lagi lukanya. Kebanyakan orang nggak mau. Saya juga termasuk orang yang terluka Bapak Ibu. Saya tuh dari dulu paling nggak suka masak. Saya tuh paling nggak suka masak. Saya bisa masak? Bisa. Karena saya anak pertama dan setiap hari kalau mama saya masak, saya yang dipanggil. Sini, potongin. Bukan begitu potongnya. Masa gitu aja gak bisa? Ini kecap asin, kecap manis. Gitu kayak militer. Tapi puji Tuhan tadi. Puji Tuhan terus kan kita ngomong ya. Saya dapat suami saya bilang gini, kamu gak usah masak. Jadi dia gak senang saya masak. Masak suruh Simba aja. Ya puji Tuhan, ya karena saya memang gak suka masak. Saya bisa masak, tapi saya gak suka masak. Karena buat saya ke dapur itu, suasananya buat saya gak enak. Saya gak nyaman. Jadi ya karena ternyata dari luka masa kecil itu. Tapi saya gak sadar. Sampai anak-anak udah besar, saya bisa ngomong sama si Mbak bikin sop caranya ini. Saya bisa cobain, saya bisa ini salah Mbak, ini harus gini. Tapi saya nggak mau masak. Nah seperti itu, ya. Sampai anak besar, anak-anak udah pada pergi ke Malaysia, barulah saya mulai waktu itu cobain. Oh anak-anak pulang dari Malaysia. Oh saya nggak ada Mbak. Si Mbaknya udah keluar karena anak-anak udah pada besar. Si Mbak udah keluar, lalu mereka pulang ke rumah. Mereka pulang kan kangen sama masakan rumah. Karena si Mbak udah nggak ada, ya udahlah, saya cobain masak yang gampang-gampang. Ternyata pas masak, kok seneng ya? Kok happy gitu ya? Kok beda gitu perasaannya? Ternyata, Bapak Ibu ternyata setelah saya pelayanan, setelah saya belajar tentang luka, setelah saya belajar tentang macam-macam, ternyata luka itu berangsur-angsur sembuh. Hubungan saya sama mama saya baik. Saya udah dipulihkan, mama saya juga udah umurnya soalnya udah sekarang 70 mungkin 75 kayak lebih ya. Ya 75. Dia udah melembut dan anak-anak juga udah pada besar, jadi hubungan kita baik. Dan saya setelah saya disembuhkan umur 50 saya baru mulai masak. Keterlaluan kan? Tapi kan nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa ya, gitu ya. Tuhan ingin sekali kita sembuh. Gimana cara kita sembuh dari luka? Nih, Bapak Ibu, cara menyembuhkan luka kita. Kesatu, sadari dulu kalau saya terluka. Orang yang sadar dia sakit, baru dia mau pergi ke dokter. Kalau saya nggak merasa saya sakit, saya nggak akan ke dokter, ya. Tapi kalau saya sadar, kalau saya sakit, baru saya mau ke dokter, baru saya mau beli obat, baru saya mau makan obat, karena saya mau sembuh. Ya, jadi pertama sadari dulu kalau saya terluka, terus saya mau sembuh. Kalau sadar sakit, terus saya gini aja, saya nggak mau sembuh, saya udah nggak apa-apa kok saya sakit juga, ya dia nggak akan sembuh. Ya, tapi punya keinginan untuk sembuh. Setelah sadar, terus mau sembuh, terus ngaku sama Tuhan, Tuhan, saya ini terluka nih Tuhan. Saya tuh sakit hati loh sama saya tuh sakit hati sama mertua saya. Nah, gitu kan? Biasa mertua sama menantu yang banyak masalah. Bisa gitu ya. Katanya mertua dan menantu itu kayak cendol dan cincau ditaruh di satu gelas terus dikocek terus. Udah nggak dikocek, bisa lagi. Kayak gitu. Katanya, ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi, ya. Mengakui pada Tuhan, lalu melepaskan pengampunan. Ini kuncinya, Bapak Ibu. Kalau kita nggak lengkap, sadar terluka, tapi
tapi nggak mau sembuh, nggak bisa. Sadar terluka, tapi terus keinginan juga mau sembuh, terus udah ngaku sama Tuhan, tapi Tuhan saya nggak mau ngampunin, sok aja Tuhan sembuhin, nggak bisa. Ya, jadi harus komplit. Kalau nggak sadar terluka, tapi mau ngampunin, udahlah Tuhan, pokoknya saya terluka sama siapa aja, pokoknya saya ampunin. Nggak bisa juga, karena siapa yang diampuni, luka yang mana? Nggak tahu. Ya, jadi ini harus komplit. Orang yang sudah selesai dengan dirinya bukan berarti hidupnya sempurna, tapi ia sudah berdamai dengan luka, ekspektasi, dan identitas dirinya. Ya, kadang kita suka bilang ini, oh iya sifatnya mungkin masih sulit karena dia belum selesai dengan dirinya. Ya, ini selesai dengan dirinya itu bukan hidupnya sempurna ya, tetap masih ada masalah, tetap masih ada orang yang melukai dia, tetap, tapi dia bisa berdamai dengan itu, bisa memaklumi orang lain. Ini ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya. Nih, tidak panik saat sendirian. Kalau sendirian tuh bawaannya ketakutan, bawaannya nggak ada yang gitu ya. Tapi kalau dia udah selesai dengan dirinya, justru sendiri ini bisa jadi saat untuk berdoa, bisa jadi saat untuk merenung, untuk refleksi. Tidak sibuk membandingkan diri. Ih, kayaknya sih itu lebih bagus loh dari saya. Kayaknya saya harus lebih, nah gitu ya. Jadi terus membandingin diri dengan orang lain. Orang yang sudah selesai itu nggak silau sama pencapaian orang lain. Dia nggak apa-apa, dia ya dia, saya ya saya. Ya setiap orang itu kan beda-beda. Terus tidak mencari validasi yang berlebihan, nggak harus pujian. Atau kalau bahasa zaman sekarang itu bilangnya pick me. Apa-apa itu harus aku. Harus aku yang paling dirian. Harus aku yang paling menonjol, harus aku yang paling diperhatikan, ya, nggak cari validasi, ya, tapi ya melakukan segala sesuatu bukan mau dilihat orang, tapi memang apa yang saya lakukan itu memang sesuai dengan apa yang saya percaya dan prinsip hidup saya. Bisa memaafkan masa lalu yang udah, ya udah, ya, terus tahu kapan harus melawan, kapan harus diam. Gak semua kata-kata itu harus dibalas, gak semua perbuatan itu harus dibalas, gak semua yang terjadi sama kita itu harus kita tanggapi. Ya, tahu kapan harus lawan, kapan saya harus diam, kapan saya harus mundur, kapan saya harus maju. Terus tidak takut melepas atau ditinggalkan. Apa yang memang milik kita, ya milik kita. Apa yang memang bukan milik kita, ya udah lepasin aja. Terus melepasin orang lain yang dapat saya nggak dapat, ya nggak apa-apa juga, ya. Atau ini karena satu kebanggaan, pokoknya saya nggak mau lepasin, ya nggak bisa, ya. Jadi hidup terus berjalan, nggak takut untuk melepas atau ditinggalkan. Lalu fokus pada proses bukan hasil, jadi menikmati setiap perjalanan hidup, bukan hasilnya yang dilihat, tapi prosesnya itu yang membawa sukacita. Lalu bahagia melihat orang lain bahagia, nggak iri tapi tulus melihat orang lain juga tumbuh, orang lain bisa berhasil dan dicintai. Bapak Ibu, ada yang tahu ini? Oh ini ya, selesai dengan diri sendiri bukan tujuan akhir, tapi merupakan cara hidup. Jadi ini semua itu bukan tujuan akhir. Oh ini saya udah, oh udah saya selesai, udah nggak usah berjuang lagi, enggak. Ya, tapi ini adalah cara hidup kita, gaya hidup kita. Bapak Ibu ada yang kenal ini? Santa Josephine Bakhita. Sampai dibilang a saint who mastered forgiveness. Santa ahli dalam pengampunan. Dia orang kulit hitam. Dia lahirnya di Sudan. Perayaannya 8 Februari, lahirnya 1868. Dia dari Sudan dan dia berkaryanya di Italia. Bapak Ibu, Santa Josephine Bakhita ini lahir di dalam keluarga kaya. Pada umur 9, dia diculik. Dia dibawa, dia dijual. Dia mengalami penderitaan fisik dan mental. Sampai dia lupa sama namanya sendiri. Jadi Bakhita itu bukan nama aslinya, tapi itu dikasih
sama yang ngejualnya. Bagi kita ini artinya beruntung. Ironis ya. Bagi kita ini artinya beruntung. Dia dijual ke satu orang, terus dijual lagi ke satu orang, lalu dijual lagi ke satu orang. Satu hari dia bikin kesalahan, lalu dia dicambuk dengan membabi buta sampai dia nggak bisa berdiri dan dia sampai dibopong sama temannya, ditidurin di atas tikar dan dia 1 bulan di atas tikar itu nggak bisa ngapa-ngapain saking parahnya. Lalu dia dijual lagi ke seorang jenderal. Suatu hari waktu dia umur 13 waktu itu ya, ada seorang tato artis datang ke rumah jenderal itu. Lalu si Bakita ini dipanggil, lalu digambar-gambar lah badannya. Lalu dia ditato 6 gambar di payudaranya dan 60 gambar di bagian tubuh yang lainnya di dalam 1 kali tato 1 hari. Dan setiap habis ditato itu lukanya dilumuri garam. Dia sangat trauma, dia sangat shock dengan kejadian-kejadian itu. Dia sampai bilang, kok aku belum mati? Ketika dia umur 15, dia dijual lagi ke orang Italia. Nah, orang Italia ini baik, ya, dia nggak disiksa. Nah, dia dijadikan pengasuh anak. Nah, disinilah dia mulai mengenal Tuhan. Dia mulai mengenal Tuhan, dia mulai ke gereja, dan dia pengen dibaptis. Lalu diuruslah sama orang Italia ini. Pas si orang Italianya keluar kota, kalau nggak salah dia pindah, Bakita ini dibebaskan. Jadi nggak statusnya bukan budak lagi. Lalu dia masuk ke biara dan dia menjadi suster sejak saat itu di biara Canosian Sio Italia tahun 47. Oh, ini wafatnya 47. Bapak Ibu, kenapa dia sampai dibilang a saint who masters forgiveness? Dia bilang gini, if I were to meet the slave traders who kidnapped me and even those who tortured me, I would kneel and kiss their hands. For if that didn't happen, I would not be a Christian and religious today. Kalau saya ketemu sama orang yang nyulik saya, yang ngejual saya, dan mereka yang menyiksa saya akan berlutut dan saya akan cium tangannya. Karena kalau nggak ada mereka, saya tuh nggak akan kenal Kristus, saya tuh nggak akan jadi Kristen, nggak akan seperti hari ini. Dia bilang begitu. Kita bisa nggak ya seperti itu, Bapak Ibu? Sulit sekali, ya, sulit sekali. Tapi dia bisa menerima apa yang terjadi sama dia, dan dia bisa berdamai dengan luka-luka itu, dan dia bisa lepasin itu, dan dia bisa mengambil maknanya bahwa karena terjadi inilah, karena Tuhan sayang sampai saya bisa jadi hari ini dan saya bisa jadi suster dan saya bisa mengenal Kristus. Dia bersyukur atas apa yang semua udah terjadi karena dia percaya kalau Tuhan itu pasti punya rencana besar atas dia. Betapa hebatnya ini Santa Josephine Bakita. Kalau kita ingat luka-luka kita, kayaknya nggak ada segininya ya. Tapi segini aja kita udah kesel. Yang bisa kita pelajari dari Santa Josephine Bakita, tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Ya, kalau kita mau, Tuhan itu pasti akan memampukan kita. Luka itu tidak menentukan identitas kita. Kita itu bukan kegagalan kita. Kita itu bukan masa lalu kita. Kita itu bukan masa kecil kita. Kita lahir di keluarga manapun, ya itu masa lalu.
Tapi masa sekarang nggak tergantung dari itu. Kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Ya, dan pengampunan ini membuka jalan kesembuhan. Kalau kita mau mengampuni, kita mau melepaskan pengampunan, kita itu seperti melepaskan racun kepahitan dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Ya, mungkin kita merasa hidup ini nggak adil. Mungkin saya merasa, kok kenapa ini bisa terjadi? Kok kenapa? Tapi ya sudah terjadi ya sudah. Luka ini bisa menjadi sumber belas kasih. Justru apa yang sudah terjadi sama kita, luka yang sudah disembuhkan itu bisa jadi kesaksian iman dan bisa jadi berkat untuk banyak orang. Bapak Ibu, setiap kita itu pasti punya luka. Kalau tadi Bapak Ibu udah dengar ya, bahwa ternyata luka masa kecil kita itu kita bawa sampai hari ini. Bayangin, yang udah 50 tahun, 60 tahun berarti itu dibawa terus. Dan itu selalu kita ke-trigger terus. Kenapa ya? Saya kok terus marah-marah. Kok udah tahu gak boleh tapi saya gak bisa lawan itu. Karena ada luka-luka itu. Tapi Tuhan itu selalu, Dia baik. Dia itu selalu mau menyembuhkan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya hari ini, apakah Bapak Ibu mau disembuhkan dari luka-luka masa kecil kita? Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Karena kalau kita nggak disembuhkan, kita akan banyak melukai orang lain. Hari ini kita akan sama-sama berdoa. Ya, kita mau berdoa. Kita mau napak tilas ke masa kecil kita. Apa sih yang udah terjadi di masa kecil saya sampai saya jadi saya hari ini? Bapak Ibu gak usah khawatir atau mikir kemana-mana. Bapak Ibu cukup duduk aja, posisi yang nyaman. Lalu nanti pada waktu berdoa tutup mata, itu aja dan ikuti ya. Jadi Bapak Ibu duduk yang nyaman, fokus sendiri. Jadi jangan lihat kiri kanan, gak usah mikir yang kemana-mana. Tapi ini antara saya dan Tuhan. Ini antara saya dan diri saya sendiri. Karena yang tadi ya, kalau kita udah sadar bahwa saya terluka dan saya mau sembuh, yuk kita mau sama-sama, kita mau ngomong sama Tuhan, ngaku sama Tuhan, dan melepaskan pengampunan supaya kita semua disembuhkan. Ya Bapak Ibu, siapkan hati. Kita mau sebelum masuk, kita mau nyanyikan satu lagu. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk berimajinasi iman. Bapak Ibu lakukan dengan iman seperti wanita yang Tuhan sembuhkan. Asalkan saya pegang jubah-jubahnya, saya percaya saya pasti sembuh. Bapak Ibu imani Tuhan. Kalau saya punya luka di masa lalu, di masa kecil saya, mungkin saat ini saya belum tahu itu apa. Tuhan tolong saya, Tuhan tuntun saya, Tuhan tunjukkan sama saya, dan saya percaya hari ini saya disembuhkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ikut menyanyikan lagu ini, boleh. Tapi kalau Bapak Ibu mau tutup mata dan mendengarkan dan meresapkan lagu ini dalam hati dan gak ikut nyanyi, itu juga boleh. Yang jelas Bapak Ibu fokus kepada Tuhan dan buka hati lebar-lebar untuk Tuhan. Hati
pribadi, satu persatu. Engkau mengenal kami Tuhan. Bahkan sejak kami ada di dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah mengenal kami. Bahkan pada saat kami belum mengenal-Mu Tuhan, Engkau sudah mengenal kami dan Engkau sudah mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami percaya sejak tadi Engkau sudah ada di tempat ini. Engkau berkeliling Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Engkau menjamah hati kami. Engkau memeluk kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau kami menyadari kalau hidup kami gak sempurna dan kami banyak luka, Tuhan, saat ini kami mau berimajinasi iman. Tuhan, ajak kami untuk kami selesaikan, untuk kami membereskan luka masa kecil kami. Kami mau lakukan itu bersama-Mu Tuhan. Bapak Ibu tetap dengan mata yang tertutup. Bapak Ibu imajinasikan pada saat ini, dalam imajinasi Bapak Ibu bangkit berdiri, pegang tangan Yesus. Tuhan, pegang tanganku. Berjalan bersama Yesus, kita mau pulang ke rumah masa kecil kita. Mungkin rumah itu sekarang udah gak ada, atau saya udah lama gak kesana. Gak apa-apa, imajinasikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang rumahnya di luar kota atau jauh dari sini. Pada saat ini pegang tangan Yesus, ajak Tuhan Yesus pulang ke rumah. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu pergi keluar melewati pintu kaca. Bapak Ibu menuruni tangga ke parkiran. Mungkin ada Bapak Ibu yang masuk ke mobil, buka lalu masuk ke mobil. Ada Bapak Ibu yang naik motor. Bapak Ibu pergi keluar dengan kendaraan, lewati pintu Laurentius, lalu ke jalan raya. Mungkin ada Bapak Ibu yang pergi ke travel atau ke bandara untuk naik pesawat pulang. Imajinasikan itu bersama Yesus pulang. Nikmati perjalanan bersama Yesus, pegang erat tangannya. Sepanjang perjalanan, bilang sama Tuhan, ayo Tuhan, kita ke rumah. Dalam imajinasi iman, Bapak Ibu sampai di depan rumah. Bapak Ibu turun dari kendaraan. Bapak Ibu pandangi rumah itu dari depan. Bapak Ibu lihat sekeliling. Mungkin pagarnya, mungkin halamannya, atau warung-warung yang di depan rumah. Betapa aku merindu
Yesus. Bapak Ibu lihat ruang depan, lantainya, ubinnya. Mungkin dulu saya berlari-lari di sana. Bapak Ibu lihat ada siapa di rumah? Bapak Ibu masuk lagi ke dalam, melangkah perlahan-lahan. Lihat suasana rumah, lihat setiap ruangan, dapur, ruang tengah, kamar, kamar mama, kamar papa, kamar ibu. Terus Bapak Ibu kelilingi rumah bersama Yesus. Bapak Ibu boleh naik ke atas, ke halaman belakang. Rasakan lagi, rasakan lagi. Kerinduan itu. Bapak Ibu, sekarang coba cari. Aku kecil itu ada di mana? Diriku pada waktu kecil itu dia ada di mana? Apakah dia ada di ruang tengah sedang main? Atau dia sedang duduk di pojok menangis sendirian? Atau dia sedang melakukan pekerjaan rumah? Dia sedang nyapu, dia sedang ngepel, atau bahkan saya melihat diri saya sedang dimarahi, sedang dipukul, sedang dihukum. Bapak Ibu lihat diri kita sendiri pada waktu dia kecil, sedang apa dia di sana dan bersama siapa? Bapak Ibu boleh dekati anak itu. Bapak Ibu berlutut di dekatnya, senyum kepadanya. Bapak Ibu boleh peluk dia, peluk dia erat, dan katakan padanya, kamu akan baik-baik saja. Gak apa-apa. Bapak Ibu, pada saat ini Yesus memeluk kalian berdua. Yesus begitu mengasihi Anda. Dan dia berkata, aku mengasihimu. Engkau berharga dan mulia. Aku mengasihimu. Bapak Ibu boleh ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya sebutkan nama Cincin. Tuhan, saya terluka, saya sakit hati,
Saya diabaikan. Saya tidak terima. Tapi saat ini Tuhan, saya mau berdamai. Dan saya mau melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang telah menyakiti saya. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh bayangkan orang-orang yang menyakiti kehidupan Bapak Ibu. Bayangkan orang-orang itu Bapak Ibu kasih sama Tuhan. Yang ingin Tuhan aku lepaskan. Yang ingin Tuhan aku lepaskan. Tuhan Yesus, aku juga melepaskan pengampunan untuk diriku sendiri. Pegang tangannya di dada atas apa yang sudah aku lakukan yang menyakiti kehidupan dan kehidupan orang lain. Di dalam nama Yesus. Dan aku juga melepaskan pengampunan untuk situasi, keadaan yang telah menyakiti kehidupan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu berdiri lalu say goodbye sama anak itu. Boleh bilang dadah, aku pergi. Kamu akan balik-balik aja. Bapak Ibu keluar dari rumah itu bersama Yesus. Keluar pintu pagar. Lalu Bapak Ibu naik lagi ke kendaraan. Lalu Bapak Ibu kembali ke sini, ke Laurentius, dan duduk di sini. Bapak Ibu rasakan lagi keberadaan Bapak Ibu di sini. Boleh mulai goyangkan kaki, boleh gerak-gerakan tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, ini aku dengan segala keberadaanku, dengan segala luka-lukaku, semuanya aku serahkan kepadamu Tuhan. Aku percaya Engkau yang menyembuhkan aku, Engkau yang melawat luka-lukaku, Engkau yang menjamah aku, Engkau yang berikan hati yang baru Tuhan. Sehingga kami melangkah lagi Tuhan bersama Engkau sebagai ciptaan yang baru. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan lemas yang murni, bentuk hatiku selalu. Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan namamu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala waktu. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk doa umat.
kasih untuk acara persekutuan doa pada malam hari ini. Untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Mampukan kami untuk menyadari setiap luka kami, untuk mau melepaskannya dan mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi Cing-Cing yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah dalam keluarganya. Anugerahkanlah kelancaran dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan boleh semakin memberkati banyak orang. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran, beserta seluruh jajaran kabinetnya. Semoga mereka tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri demi kemajuan bangsa Indonesia. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Alvin, Pastor Boga, Pastor Alo, Pastor Ricky, serta para imam lainnya. Semoga dalam menjalankan perutusannya sebagai gembala, hati dan pikiran mereka senantiasa terarah kepadamu untuk membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit dan menderita. Semoga Engkau memberkati dan mendampingi mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di sana. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga Bapa mencurahkan semangat Kristus Putra-Mu, agar kami dapat saling menguatkan dalam mengambil salib kehidupan kami dan mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang telah kami terima dari-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk dapat dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan persekutuan doa dan juga untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah kita menikmati santapan rohani yang begitu luar biasa yang telah membalut luka-luka kita semua, saya yakin dan percaya malam hari ini kita dimampukan untuk memberikan persembahan yang terbaik melalui kantung-kantung dan QRIS yang terpampang di layar laptop. Dan inilah persembahan hati kami Tuhan. Dalam
Oscar. Oke, terima kasih Frans. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menutup persekutuan malam ini, izinkan saya untuk membaca beberapa pengumuman. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu untuk keluarga kita malam ini. Ibu Felia, terima kasih. Yang hari ini merasa terberkati, tersentuh, boleh berkasih tepuk tangan pada malam ini. Yang udah tepuk tangan, jangan lupa besok mengakuan dosa. Karena nanti biar komplit ya, udah mengaku dan menyesali harus ada pengakuan dosa. Jangan lupa ya, ditunggu mumpung pastornya masih ada tempat, ayo kita buru-buru pengakuan dosa. Terima kasih untuk Ibu Cing-Cing pelayanannya hari ini, sungguh memberkati, sungguh mengingatkan kita semua untuk segera meninggalkan luka-luka masa lalu. Terima kasih untuk setiap tim yang bertugas. Terima kasih pelayanannya, tim pujian, tim musik, tim among tamu, tim multimedia, tim konsumsi, tim pagar doa dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih pelayanannya dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir pada malam ini. Luar biasa, ada 85 umat yang hadir pada malam hari ini. Boleh bersih kurang kita semua. Boleh dibantu Bapak Ibu yang hari ini pertama kali datang ke PD, boleh angkat tangannya. Yang pertama kali datang, nggak ada ya? Oke. Karena sudah sering datang, ditunggu kehadirannya Kamis yang akan datang. Pengumuman yang pertama, silakan pengumuman. Masih dilanjutkan dengan tema besar kita Live the Past, Live the Promise. Tema selanjutnya di 5 Februari ini kita akan membahas mengenai Step Forward in Faith, melangkah maju dalam iman, betulnya. Bersama keluarga kita juga yang tidak kalah cantiknya, Ibu Marvina Ina. Jam 5 Februari jam 7 malam di Ruang Krista. Seluruh umat ditunggu kehadirannya. Dicatat, jam 7 malam kita akan sama-sama belajar bagaimana kita melangkah maju di dalam Tuhan, di dalam iman. Next. Jangan presentasi, oke. Doa syafaat. Doa syafaat diadakan setiap hari Selasa jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Dan khusus setiap Selasa minggu pertama kita doa syafaatnya itu bentuknya pujian penyembahan. Jadi kita sama-sama akan praise and worship di hari Selasa tanggal 3 Februari jam 6:30 di mana di Rumah Agnes, 2 lantai dari Ruang Krista. Seluruh umat ditunggu kehadirannya. Selanjutnya doa meronokan kerahiman ilahi. Bapak Ibu kami undang untuk bersama-sama berdoa setiap hari, berdoa kerahiman ilahi melalui aplikasi Zoom jam 2.45 sore waktu Indonesia Barat. Pakai aplikasi Zoom, boleh dicatat meeting ID dan juga passwordnya. Next, selanjutnya. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan, intensi atau permohonan, kami tim doa dari PD PKK Sabawarisius dengan tangan terbuka siap menjadi tiang-tiang doa bagi Bapak Ibu sekalian. Setiap wujud, setiap permasalahan boleh ditulis di secari kertas dan dimasukkan ke dalam kotak surat yang sudah kami siapkan di depan sekretariat. Jadi Bapak Ibu yang ada permasalahan boleh ditulis, enggak boleh ditulis namanya boleh, dan ditulis namanya juga nggak apa-apa. Tuhan kita tahu siapa yang sedang membutuhkan. Ditulis, dimasukkan ke dalam kotak surat. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, 26 Februari ada sesuatu yang berbeda. Mohon dicatat, mohon diinfoin ke tetangga, hadetolan, teman-teman semuanya. 26 Februari kita akan sama-sama merayakan Imlek bersama Pastor Effendi Kusuma Sunur. Kita akan sama-sama cari tahu, kita sama-sama menambah wawasan bagaimana sih budaya Imlek menurut pandangan kita seorang Katolik. Tanggal 26 Februari dicatat tanggalnya dan dimulai setengah jam lebih cepat. Setengah 7 malam kita akan mulai PD, dan tidak cuma PD aja, di sana ada pohon angpau, ada goodie bag dan juga banyak acara lainnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kelewatan. Ayo dicatat tanggalnya 26 Februari kita sama-sama merayakan ini. Next. Nah Bapak Ibu, kita tadi sudah dikatakan kita harus meninggalkan masa lalu, melupakan luka-luka masa lalu, karena kita dipanggil untuk jadi garam dan terang dunia. Salah satunya yaitu dengan mengikuti kursus evangelisasi pribadi angkatan ke-18
Mungkin Bapak Ibu sudah ikutan, boleh ajak ponakan, anaknya, cucunya untuk ikutan camp di Paroki Santo Lorenzius yang dimulai dari 2 Februari, 6 Februari. 6 Februari itu hari pertama untuk misa awal camp. Jadi ditunggu pendaftarannya Bapak Ibu, biar kita semua menjadi terang bagi sesama. Next. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah mendapatkan siraman rohani, kita sudah ditemukan, saatnya kita memberikan inputan, kita memberikan penilaian, masukan untuk pewarta-pewarta yang ada di BPK Kampus Bandung. Boleh di-share, diberikan penilaiannya dan diberikan inputan-inputan agar kita para pewarta dari BPK Kampus Bandung boleh semakin baik dan semakin baik lagi. Ada lagi pengumuman? Oke, sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, puji dan syukur atas segala penyertaan dan hadirat yang boleh kita rasakan pada malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri dengan pujian akhir, kita akan satukan hati, kita mau berdoa kepadanya. Bapak yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur tak hentinya kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada malam hari ini, sehingga persekutuan doa boleh berjalan dengan lancar dan memperkuat kehidupan rohani kami. Dan kami juga mau berdoa untuk Sis Cici, kiranya Engkau berkati kesehatannya, damai sukacita dalam keluarganya, pekerjaannya, kemanapun Engkau utus, Engkau memberkati dia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh umat Santo Lorenzius, kiranya Engkau berkati pertumbuhan rohaninya, juga damai sukacita, saling mengasihi satu sama lain. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Engkau berkati agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang satu apapun, dan kami dapat membawa sukacita malam hari ini untuk kami bagikan kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Dan sebelum kami bawakan pujian akhir, kami membawakan pantun untuk Bapak Ibu. Jalan-jalan ke PT Loren.